Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam nikmat, sehat, dan perlindungan cukup rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salam dan salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau serta pengikut beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini Ana udah ditemani sebuah buku yang berjudul Jalani Nikmati Syukuri. Dari penulisnya yaitu Dwi Suwiknyo, penulis buku bestseller Ubah Lelah Jadi Lilah. Seperti apa nih isi bukunya? Yuk kita mulai petualangan kita. Dimulai oleh prolog, jalani nikmati syukuri. Apa artinya kesibukan kalau tidak bisa kita nikmati? Apa artinya pekerjaan bergengsi tapi bikin kita mudah stres? Apa artinya kesuksesan kalau akhirnya membuat kita terkapar di rumah sakit? Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres dan harus kita obrolkan di buku ini. Kurang lebih seperti itu prolog dimulai oleh Kak Dwi Suwiknyo, teman-teman. Di sini penulis menuliskan sebuah kisah nyata yang dimana seorang temannya ini masuk rumah sakit, teman-teman. Lalu ia kaget karena melihat kondisinya. Jadi dia melihat tubuh temannya yang besar itu terbaring lemas dan memejamkan mata, tetapi agak aneh karena dia mengobrol dengan adiknya yang menungguinya saat itu. Nah, di situ penulis tuh nanya, kira-kira kenapa nih jagoan gitu kan? Terus temannya tuh cuma tersenyum gitu loh sambil membuka kedua matanya dan dia menjawab singkat, biasa kalah bertarung, kata temannya. Nah, terus si penulis ini bilang bahwa temannya itu adalah orang yang senang bercanda gitulah ya, dan itu orang baik. Jadi gimana sih, mana mungkin bertarung dengan orang lain? Kurang lebih seperti itu penilaian dari Kak Dwi Suwiknyo. Dan Kak Dwi Suwiknyo ini mengatakan bahwa walaupun tubuh temannya itu besar, tapi dia punya hati yang lembut banget gitu ya. Nggak banget sih, dia punya hati yang lembut, tetapi memang kemauannya itu keras sekali. Apakah ada yang seperti temannya Kak Dwi Suwiknyo? Karena temennya Kak Dwi ini kalau nginginin sesuatu tuh pasti ngejarnya sampai secara mati-matian. Waduh, ambisi gitu ya. Nah, terus si Kak Dwi ini nanya nih, wah kejar target ya. Gitu kan, udah mulai serius nih nanyanya teman-teman. Terus temannya tuh bilang, ya gitulah, mulai ngaku nih. Biasa, seperti ini. Awalnya terasa pusing sekali kepala ini, lalu entah bangun tidur kok sampai belum bisa buka mata. Nah, ketika mereka lagi percakapan nih, belum kelar nih ceritanya, tiba-tiba seorang dokter tuh masuk sama perawatnya ke kamar tersebut. Dan mereka minta waktu sebentar untuk memeriksa temannya si Kak Dwi. Lalu Kak Dwi pun milih keluar kamar lah ya. Dan gak lama adiknya si temen Kak Dwi itu nyusul keluar juga. Terus adik temennya itu tuh bilang sama si Mas Dwi Suwiknyo tersebut, suruh ngasehatin kakaknya. Terus si Kak Dwi ini karena penasaran, dia nanya ada apa emangnya. Terus adiknya bilang, ya dia terlalu kerja keras, jelasnya. Dia berangkat pagi-pagi sekali dan pulang sampai rumah pukul 10 atau 11 malam. Terus Kak Adu ini nanya, setiap hari gitu. Terus adiknya jawab, iya aku juga heran, sebenarnya dia kerja atau main kemana gitu. Terus Kak Dwi Suwiknyo itu bilang nih sama adiknya, kan emang gitu tuh kakak kamu tuh gitu kan. Sejak dulu kan emang kalau ingin apa ya dikejar sampai habis-habisan gitu kan. Nah terus adiknya tuh bilang bahwa 3 bulan masa percobaan kerja di bank, emang sih si kakaknya tuh harus ngejar target teman-teman gitu. Terus Kak Dwi ini bilang gini, nah itu kan sejak kuliah dulu memang dia pengen banget kerja di bank. Jadi teman-teman, temannya Kak Dwi Suwiknyo ini yang lagi sakit ini ternyata itu emang dari dulu ini menginginkan untuk menjadi pegawai bank, teman-teman. Jadi gimana cara dia kerja, berusaha gitu ya, ikhtiar supaya bisa masuk kerja di bank. Dan setelah udah masuk nih ya, udah diterima kerja di bank, ternyata justru malah ya udah dia dapatkan itu, dia hasilnya itu malah justru sakit teman-teman. Ya mungkin karena kejar target itu ya, wah ternyata memang betul ya bahwa kerja di bank itu ya nggak mudah lah gitu loh, penuh tekanan pekerjaan. Jadi siapa nih yang senang kerja di bank? Terus tuh jadi Kak Dwi ini bilang bahwa temennya itu membutuhkan waktu sampai 1 minggu sampai benar-benar pulih dan diizinkan dokter untuk pulang. Sehingga ketika dia harus pulang, dokter pun pesan kepada temannya itu agar tidak terlalu memforsir tubuh untuk terus-terusan bekerja dan jangan sampai pusing berat lantaran mikirin target kerja. Nah, lo kan siapa yang mirip temennya Kak Dwi Suwiknyo ini gitu. Sebab kata si dokter itu ya, dedikasi yang pada pekerjaan itu nggak harus ditandai dengan cara membunuh diri secara perlahan. Wah, Anda sih setuju banget tuh. Nah tuh ada karikaturnya juga. Bisa kalian lihat sendiri ya.
Jadi teman-teman, Kak Dwi ini mengatakan bahwa ketika kita terlalu berorientasi pada goal atau hasilnya, maka kita tuh sering lupa sama yang penting, yakni proses menuju hasil tersebut atau goal tersebut. Sehingga lebih parah tuh, kita jadi lupa bahagia. Ngeri juga ya ketika kita udah lupa caranya bahagia karena kita terlalu terfokus untuk mengejar hasil, teman-teman. Jadi kita melupakan banyak hal, termasuk kita lupa pada untuk mendapatkan bahagia itu nggak harus kita sampai melupakan kayak istirahat, melupakan waktu. Gimana nih kalau kita ternyata ngejar targetnya, kita lupa pada kesehatan diri kita lupa istirahat, karena kita terlalu mengejar goalnya, ngejar hasilnya. Wah, bisa jadi lupa ibadah juga dong. Diri sendiri aja lupa untuk memberikan waktu untuk istirahat. Gimana untuk Allah, yaitu untuk beribadah. Sebab itu, Kak Dwi mengatakan bahwa jadinya kita jadi nggak nikmatin yang dikerjakan atau memaksakan diri dan menguras energi untuk melakukan aktivitas tersebut. Dan apakah kondisi seperti itu terjadi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan bahkan seumur hidup? Astagfirullah. Jadi nggak sebatas ya ketika kita ngejar target itu atau kita hanya sebatas pada tugas belajar kerja yang kita selesaikan, kita harus juga memikirkan lebih penting dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Dari mulai kita bangun tidurnya, ya kan? Terus apakah kita udah benar-benar ngerasa bahagia? Terus peran apapun yang kita jalani sekarang ini, apakah kita menjalannya dengan perasaan happy? Atau justru sebaliknya? Dan terlihat klise banget nggak sih gitu kan, kita hidup kerja keras tapi kita melupakan tubuh kita juga mempunyai hak-haknya untuk istirahat, untuk ibadah terutama ya. Jangan sampai kita sibuk mengejar dunia, akhirnya kita melupakan akhirat dan bahkan diri kita sendiri, kita tidak memberikan jeda waktu untuk dia mulai mencharge lagi. Sedangkan handphone saja ketika kita suatu hari penuh kita pakai, maka handphone tersebut akan mati gitu kan, karena kehabisan daya baterainya dan harus kita charge. Seperti itu juga tubuh kita gitu kan. Jadi sebenarnya bahagia itu apa sih? Ya, kalau menurut Kak Dwi Suwiknyo nih, bahagia itu ya perasaan damai, tenang, tentram, dan rasa puas juga rasa senang. Ya minimal bahagia itu kondisi saat kita tidak sedih gitu teman-teman. Kalau bahagia itu awalnya sedih, maka ketika nggak ada kebahagiaan di hati, justru kita ngerasa sedih, pusing ya kan, murung terus banyak hal yang dikhawatirkan terus kan, sehingga ketika ada orang yang tampak ceria, suka canda sama teman dan keluarga, nggak ngurung dirinya tetapi memutuskan untuk bunuh, sebenarnya yang terjadi ada hal-hal yang salah atau terjadi sebuah sinyal-sinyal darurat gitu ya sebenarnya kalau mau menyadari itu. Jadi kita ini misalnya kita kelihatan ceria kan, masih seneng canda sama teman dan keluarga, namun di balik itu kita merasa kayak nggak ada harapan lagi dan kita nggak bahagia, alias hati kita kosong dan diri kita ngerasa nggak berguna sama sekali. Kan udah terjadi banyak hal yang bisa kita lihat di media sosial ya, atau ada berita-berita di televisi yang mengatakan bahwa si fulan A, si fulan B ya kan, artis tenar ini, artis tenar itu ya kan, akhirnya akan sesuatu hal yang sebenarnya kita selalu melihatnya dia bahagia dan happy aja di layar kaca gitu. Dan Kak Dwi Suwiknyo ini di dalam bukunya mengatakan bahwa bisa jadi tuh ketika kita berada di dalam kondisi tersebut, kita secara nggak sadar kita tuh udah kejebak aja teman-teman di dalam pusaran arus modern yang selalu menuntut untuk harus tampil sempurna, punya pekerjaan bergengsi ya kan, penghasilannya gede, pendidikannya tinggi ya kan, dengan nilai terbaik, harus punya barang-barang bagus walaupun nyicil alias kredit. Masya Allah. Dan itu tuh banyak tekanan gitu di perkembangan zaman yang akhirnya mengerdilkan jiwa kita. Aduh. Jadi sekali lagi Kak Dwi Suwiknyo ini mengatakan bahwa memang kita tuh bisa memilih bagaimana cara kita memulai hidup ini, tetapi kita masih diberi kesempatan untuk memikirkan bagaimana cara kita menikmati hidup ini dan bagaimana cara kita menyikapi hasilnya. Dan terjadi banyak fakta unik yang terlihat bahwa banyak sekali orang itu pengen tampilnya mempesona gitu di hadapan orang lain, ya pasti bahasanya flexing gitu, pamer-pamer. Tetapi sejatinya kondisinya nggak sebagus yang terlihat. Ya seperti itulah media sosial adanya teman-teman, bahwa apapun yang terlihat di layar media sosial ya, di layar gadget kita itu tuh kadang nggak seindah seperti yang ditampilkan. Jadi sudahlah ya, jangan kita lah terlalu misalnya aduh si A si B enak bener hidup mereka, emang yakin kamu tahu mereka itu udah enak-enak aja hidupnya? Ya mungkin secara physically terlihat uangnya nggak berseri ya kan, terus happy-happy aja yang ditampilkan, tapi pada akhirnya
banyak hal-hal yang justru menjadi plot twist dan itu mengejutkan kita semuanya. Sehingga banyak kejadian bahwa orang-orang akhirnya hanya seperti Balaksana Badut ya kan, yang memakai topeng aja. Aslinya dia itu enggak sebahagia itu, tapi dia berpura-pura di layar kaca ya kan, di layar gadget kita, di media sosial, hidup yang perfect, sempurna ya kan. Namun justru sebaliknya. Dan kita pada akhirnya menjadi manusia yang gak jujur pada diri sendiri. Jangankan kepada orang lain, kepada diri sendiri aja udah gak jujur terus, gimana dong? Itu adalah satu karena akibat terlalu kita memikirkan omongan orang lain. Kita menjadi didikte kehidupan kita oleh orang lain. Orang lain ingin kita melihat seperti ini dan kita harus memaksakan diri seperti yang orang lain mau. Dan pada akhirnya kita menjadi sangat-sangat rapuh, teman-teman. Kita jadi lupa hakikatnya kita hidup, kita dikasih rezeki, dan rezeki kita ini sudah ada yang maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pada akhirnya segala hal rezeki yang sudah Allah berikan itu, baik kesehatan maupun hal-hal kecil di sekitar kita, kita jadi lupa untuk mensyukurinya. Sehingga Kak Dwi Swiknya sebagai penulis mengatakan bahwa prinsip-prinsip hidup yang begitu luhur dari Allah dan Rasul itu justru sangat dibutuhkan oleh kita semua, supaya tidak terjebak pada kelelahan jiwa yang berlarut-larut. Dan jangan sampai semua kesibukan yang ada di sekitar kita ini justru membuat kita berkeras hati dan mengeruhkan pikiran, sehingga harus diwaspadai bila sampai melemahkan iman. Itu yang sangat berbahaya, bukan? So, sudah mulai lanjut ke petualangan berikutnya. Masih dengan buku Jalani, Nikmati, Syukuri dari Kak Dwi Swiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.